Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Viral tawa lepas Mbappe usai penalti Kane gagal. Usai kegagalan penalti Kane, terekam ekspresi lepas dari Kylian Mbappe. Penyerang timnas Prancis tersebut tampak merayakan gagalnya penalti Kane dan berteriak serta tertawa lepas. Tetapi ekspresi ini wajar diperlihatkan Mbappe, sebab kegagalan penalti tersebut menghentikan momentum Inggris yang terus mengejar ketertinggalan dan menjadi pukulan mental yang telak. Prancis selanjutnya akan menghadapi Maroko di semifinal Piala Dunia 2022. Flash Blues bisa menjadi tim ketiga yang berhasil menjuarai Piala Dunia 2 musim beruntun setelah Italia dan Brazil. Inggris kandas, Southgate tolak salahkan Kane. Inggris terhenti di perempat final Piala Dunia 2022 usai kalah dari Prancis. Pertandingan ini diwarnai kegagalan penalti Harry Kane. Gareth Southgate menolak untuk menyalahkan kaptennya itu untuk kekalahan Inggris. Dia menilai Kane tetap berperan penting dalam laju Inggris. Southgate menilai timnya tampil bagus dan bisa menciptakan peluang. Menurutnya Inggris kalah karena detail-detail kecil. Dia sudah luar biasa buat kami dan bisa diandalkan untuk situasi-situasi seperti itu. Kami tidak akan sampai di sini kalau bukan karena dia, kata Southgate. Inggris menyalahkan wasit atas kekalahan melawan Prancis di Piala Dunia 2022. Setuju? Di balik kekalahan Inggris tersimpan banyak kontroversi yang dibawa wasit pemimpin jalannya laga, Wilton Sampaio. Sialnya, banyak keputusan kontroversial justru merugikan Inggris terutama di babak pertama. Salah satunya di babak pertama, Wilton dianggap abai terhadap pelanggaran Bukayo Saka yang berakhir dengan gol pertama Prancis. Legenda Manchester United Gary Neville bahkan mengatakan banyak keputusan yang dibuat wasit adalah lelucon. Saya melihat wasitnya benar-benar buruk. Dia adalah lelucon seorang wasit, terang Neville. Ke semifinal Piala Dunia 2022, Maroko masih belum dibobol lawan. Maroko mematahkan perkiraan dengan menjejak semifinal Piala Dunia 2022. Lebih impresif lagi, mereka belum sekalipun dibobol pemain lawan. Maroko mencetak 4 gol dan kebobolan 1 gol di fase grup. Disusul skor 0-0 lawan Spanyol pada babak 16 besar dan menang tipis 1-0 atas Portugal. Tetapi satu-satunya gol di gawang mereka itu adalah hasil pemain sendiri alias gol bunuh diri. Mereka jadi negara Afrika pertama yang mencapai babak 4 besar Piala Dunia. Thiago Silva beri sinyal akan segera pensiun dari timnas Brazil. Kegagalan Brazil di Piala Dunia 2022 bakal memberikan kesan yang buruk bagi Thiago Silva. Sebab pemain berusia 38 tahun itu memberi sinyal akan segera pensiun dari tim nasional. Dengan usianya yang sudah setua itu, Silva sangat tidak mungkin untuk tetap bertahan sampai Piala Dunia 2026. Tidak hanya di level tim nasional, kemungkinan Silva menyudahi karir profesionalnya di level klub juga sangat tinggi. Sedihnya, saya sebagai pemain gagal mengangkat trofi tersebut. Siapa tahu di masa yang akan datang, saya akan mendapatkan kesempatan lain dengan peran yang berbeda, ujar Silva. Kabar baik MU, Real Madrid tidak tertarik untuk angkut Cody Gakpo. Klub Premier League Manchester United nampaknya bisa sedikit bernafas lega. Pemain incaran mereka, Cody Gakpo, dilaporkan tidak masuk dalam agenda belanja Real Madrid. Ancelotti lebih memilih untuk berinvestasi di musim panas nanti. Pihak Setan Merah dilaporkan sangat antusias mendengar kabar itu. Mereka memutuskan untuk segera bergerak untuk mengamankan jasa sang penyerang. MU dikabarkan sudah memulai pembicaraan dengan agen Gakpo dan juga PSV Eindhoven, dan mereka berharap transfer ini bisa lekas kelar. Dituding tidak menghormati Ronaldo, Erik ten Hag buka-bukaan fakta sebenarnya.
Manajer Manchester United Erik ten Hag akhirnya buka-bukaan terkait statement kontroversial Cristiano Ronaldo beberapa saat yang lalu. Ia menyebut bahwa ia tidak pernah sekalipun ingin membiarkan Ronaldo pergi dari MU. Ten Hag mengaku heran dengan pernyataan Ronaldo itu. Ia menyebut bahwa sang pemain tidak pernah bilang apapun terhadapnya, lalu tiba-tiba ia menuding sang manajer tidak menghormatinya. Kami ingin menciptakan masa depan baru untuk Manchester United dan Ronaldo tidak mau menjadi bagian dari masa depan itu, ujar Ten Hag. Aston Villa terdepan untuk dapatkan pemain mahal Atletico Madrid. Rumor kepergian Joao Felix dari Atletico Madrid terus berhembus dan semakin lama semakin kencang. Aston Villa dikabarkan jadi tim terdepan yang bisa mendapatkan servisnya. Villa masuk dalam rumor lantaran kedatangan pelatih baru Unai Emery. Sang pelatih merasa Felix adalah pemain yang tepat untuk didatangkan ke Villa Park. Kemungkinan tersebut bisa saja berhasil terwujud sebab Atletico ternyata diam-diam juga menaruh minat dengan dua pemain penting Villa. Dengan begini, proses tawar-menawar tentu saja akan lebih mudah. Baru juga sembuh, Luis Diaz cedera lagi? Ada kabar buruk datang bagi Liverpool, penyerang andalan mereka Luis Diaz kembali menepi akibat cedera. Liverpool Echo mengklaim bahwa dia sebenarnya sudah sembuh dari cedera, namun dia dikabarkan harus menepi lagi karena cederanya kumat. Diaz dilaporkan harus naik meja operasi dalam waktu dekat. Tindakan ini harus diambil agar cedera sang pemain tidak berkepanjangan. Laporan yang sama mengklaim bahwa Diaz paling cepat baru bisa memperkuat Liverpool kembali di bulan Maret 2023 nanti. Barcelona tertarik pindang Marcus Rashford. Daftar peminat Marcus Rashford di tahun 2023 bertambah. Barcelona dilaporkan serius ingin membajak sang penyerang dari Manchester United. Kontrak Rashford di Manchester United akan habis di musim panas tahun 2023. Sejauh ini belum ada tanda-tanda sang pemain sudah menyepakati kontrak baru di Old Trafford. Barcelona menilai kesempatan merekrut pemain sekelas Rashford secara gratisan terlalu bagus untuk dilewatkan, jadi mereka akan mengupayakan transfer itu terjadi. Yassine Bounou, Maroko kini mulai dilihat dunia. Timnas Maroko kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2022 dengan memastikan diri lolos ke babak semifinal. Kiper Timnas Maroko, Yassine Bounou, mengaku sangat bangga atas pencapaian negaranya. Bukan hanya itu, Bounou juga mengklaim Maroko saat ini telah menjelma menjadi tim yang diperhitungkan di sepak bola internasional. Kami telah menciptakan sejarah dan mentalitas baru. Saya yakin generasi tim Maroko selanjutnya akan bisa menciptakan sejarah dan keajaiban seperti kami. Maroko kini siap menghadapi tim manapun di dunia, ujar Bounou. Gary Neville, Inggris harus pertahankan Gareth Southgate. Timnas Inggris harus melupakan impian mereka untuk membawa pulang trofi Piala Dunia 2022. Pasalnya, mereka kalah pada saat menantang timnas Prancis di babak perempat final. Akibat dari kekalahan tersebut, masa depan Gareth Southgate sebagai pelatih mulai dipertanyakan. Namun sebuah dukungan diberikan oleh Gary Neville agar Inggris mempertahankan Southgate. Neville menilai Gareth Southgate sangat layak untuk dipertahankan sebagai pelatih timnas Inggris. Lebih lanjut, menurutnya The Three Lions menunjukkan perkembangan pesat di bawah arahan sang pelatih. Erik ten Hag konfirmasi MU segera datangkan penyerang baru. Usai memutus kontrak Cristiano Ronaldo beberapa waktu yang lalu, Manchester United dikabarkan tengah mencari penyerang baru pada jendela transfer musim dingin di bulan Januari 2023. Belakangan Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa Manchester United memang memiliki rencana untuk mendatangkan penyerang baru ke Old Trafford di bulan Januari mendatang. Ya, tapi kami hanya akan melakukannya jika ada pemain yang tepat tersedia. Jadi dalam beberapa pekan ke depan saya akan melakukan pengamatan, ujar ten Hag. Manchester United ingin perpanjang masa bakti Diogo Dalot. Pada musim ini, Diogo Dalot menunjukkan penampilannya sangat mengesankan bersama Manchester United. Bek kanan internasional Portugal itu sukses menjadi pilihan utama Erik ten Hag.
Berdasarkan keterangan Fabrizio Romano, pihak Manchester United diklaim sangat terkesan dengan penampilan sang pemain. Bahkan United berencana untuk memperpanjang masa bakti Dalot dalam waktu dekat. Kontrak Dalot sendiri akan berakhir pada Juni 2023 mendatang dan membuat MU terancam kehilangan sang pemain secara gratis jika tidak cepat-cepat memagarinya. Newcastle United terganjal financial fair play untuk beli pemain top. Newcastle United sedang bekerja keras untuk mendatangkan pemain pada bulan Januari, tetapi manajer Eddie Howe mengakui bahwa aturan financial fair play dapat menggagalkan mereka untuk mendaratkan target utama mereka. Di posisi saya, Anda ingin merekrut pemain terbaik yang Anda bisa. Apakah kita memiliki keuangan untuk itu? Saya tidak tahu. Itu mungkin mempengaruhi opsi kami. Ini adalah pengeluaran yang cukup besar yang harus ditemukan klub. Dan dengan financial fair play, saya tidak yakin itu tersedia untuk kami, kata Howe. Liverpool belum jalin pembicaraan dengan Sven Mislintat. Setelah mengklaim bahwa mantan direktur Arsenal dan Dortmund, Sven Mislintat dapat mengambil pekerjaan sebagai direktur olahraga di Liverpool, ternyata belum ada pembicaraan yang terjadi. Menurut Christian Falk, itu adalah rumor yang dipertanyakan, mengingat kegagalan Mislintat dalam peran serupa di Arsenal, tetapi ada juga maknanya karena ia memiliki hubungan yang kuat dengan Jurgen Klopp. Namun, meski bekerja dengan Klopp sebagai kepala pencari bakat untuk Dortmund selama 7 tahun, Falk mengklaim tidak ada pembicaraan terkait Mislintat bergabung dengan The Reds. AS Roma lirik bek nganggur Real Madrid. AS Roma fokus mencari bek kanan baru jelang dibukanya bursa transfer Januari 2023. Laporan terbaru menyebutkan jika radar Giallorossi mengarah kepada bek tak terpakai milik Real Madrid, yaitu Alvaro Odriozola. Odriozola di musim ini cuma jadi pemain nganggur di Madrid dengan belum pernah sekalipun tampil memperkuat klub di ajang La Liga Spanyol. Situasi inilah yang coba dimanfaatkan Roma untuk memboyong Odriozola ke ibu kota Italia. Roma siap meminjam Odriozola hingga musim 2022-2023 berakhir dan baru akan menebusnya secara permanen di akhir musim. Inter minta harga diskon pada Lazio untuk transfer Acerbi. Inter dikabarkan meminta harga diskon untuk membeli defender Lazio Francesco Acerbi di akhir musim ini. Bek tengah asal Italia tersebut pindah ke San Siro di musim panas lalu sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Inter kabarnya telah memiliki kesepakatan dengan Lazio untuk membeli Francesco Acerbi dengan nilai transfer 3,5 juta euro di akhir musim ini, tetapi kini mereka sedang berusaha untuk mengurangi nilai transfer tersebut guna bisa merekrut Acerbi secara permanen di akhir musim nanti. Neuer patah kaki, Bayern Munich ingin pulangkan Alexander Nubel. Bayern Munich baru saja mendapat kabar buruk menyusul cedera patah kaki yang dialami Manuel Neuer. Kiper senior itu pun dipastikan absen hingga akhir musim 2022-2023 dan hal itu membuat Bayern mempertimbangkan untuk memulangkan kiper Alexander Nubel. Saat ini Nubel sedang menjalani masa peminjaman bersama AS Monaco, akan tetapi Bayern tertarik untuk memulangkannya lebih awal ke Allianz karena agar bisa bersaing dengan Sven Ulreich untuk mendapatkan satu tempat di pos penjaga gawang. Lionel Messi buktikan dirinya memang pemain terbaik dunia. Timnas Argentina baru saja memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022 usai menjungkalkan Belanda melalui babak adu penalti. Pelatih Albiceleste yaitu Lionel Scaloni menyebut bahwa kemenangan Argentina ini tak lepas dari kualitas Lionel Messi sebagai pemain terbaik dunia. Sang pelatih mengatakan jika kapten timnya tersebut telah membuktikan kalau dirinya masih layak menyandang status sebagai pemain terbaik dunia di usianya yang sudah 35 tahun. Hari ini Leo Messi menunjukkan kualitasnya mengapa ia adalah pemain terbaik di dunia, ucap Scaloni.
Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!